Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penulisan laporan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator Luciana Safitri dan anggota saya ada Ella Clarentina Simbolon, Evan Gelita Monis, Fitri Fani Sinaga, Margareta Sigalingging, Melisa Yolanda, dan Yeli Sisilia Fardosi. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada penulisan laporan bisnis tersebut yaitu yang pertama, pengertian laporan bisnis, yang kedua, penggolongan laporan bisnis, yang ketiga, persiapan laporan bisnis, yang keempat, bagian pokok laporan bisnis, yang kelima, organisasi tubuh laporan bisnis, yang keenam, cara menyusun teks laporan bisnis, dan yang ketujuh, metode kerangka. Baiklah, untuk pembaca pertama, saya persilakan kepada Ella Clarentina Simbolon. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. 1. Pengertian laporan bisnis. Menurut para ahli, laporan bisnis dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. H. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi perencanaan penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. 2. Menurut Himstad dan Betty, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Bagian suatu perusahaan, umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan antara lain. 1. Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional dan laporan kegiatan personal. 2. Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya kebijakan penetapan posisi kerja. 3. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, dan laporan ketenagakerjaan. 4. Untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengembalian keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu, misalnya laporan penelitian atau riset. 6. Untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya proposal penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Fani Sinaga. Yang kedua, penggolongan laporan bisnis. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Laporan memberikan informasi yaitu menyajikan fakta-fakta dari rangkuman yang terdiri dari yang pertama, laporan perkembangan, yang kedua laporan semester, yang ketiga laporan triwulan. Laporan analisis yaitu menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, dan laporan teknik. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal ataupun non-formal. Laporan formal sering disebut juga dengan istilah laporan panjang atau long reports. Sedangkan laporan non-formal sering disebut juga dengan istilah laporan singkat atau short reports. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta.
Laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Laporan sukarela atau voluntary report adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Laporan swasta atau private reports adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Laporan publik atau public reports adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, atau lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Laporan berkala atau periodic reports dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Contohnya, laporan bursa saham setiap jam, laporan penjualan tiap hari, laporan biaya tiap minggu, laporan produksi setiap bulan, laporan kegiatan komite tiap kuartal. Laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Laporan khusus atau special reports mencakup situasi atau kejadian yang unik atau khusus, seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Menurut jenisnya, suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jenis laporan dapat bersifat informal atau laporan singkat, maupun formal, laporan panjang. Laporan informal meliputi laporan memorandum. Suatu laporannya menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Laporan surat atau letter reports, laporan dalam bentuk cetakan. Laporan dalam bentuk cetakan mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, baris-baris kosong. Laporan formal atau formal reports. Laporan formal biasanya lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal sering juga disebut dengan laporan panjang atau long reports. Menurut kegiatan proyek, dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama, laporan pendahuluan, yang kedua laporan perkembangan, yang ketiga laporan akhir. Yang terakhir, menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama, agenda, suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung, yang mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Yang kedua, resolusi, laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Yang ketiga, notulen, laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung, yang mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Yang ketiga, persiapan penulisan laporan bisnis. Adapun masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua, menentukan ide atau gagasan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang keempat, menganalisis dan menafsirkan data. Yang kelima, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. 4. Bagian pokok laporan bisnis. A. Pendahuluan. Terdapat 11 hal yang diperlukan dipertimbangkan antara lain: pemberi kuasa, layout atau rencana prestasi, masalah, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi, keterbatasan, dan rekomendasi. B. Teks. Membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. C. Penutupan. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagi penutup sendiri
diberi judul secara tindakan atau proposisi, rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melisa. Saudari Melisa dipersilahkan. 5. Organisasi tubuh laporan bisnis. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada 2 macam cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu dengan cara deduktif, dengan cara induktif. 1. Cara deduktif. Menggambarkan laporan dari belakang ke depan, atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Cara deduktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Eksekutif yang sibuk. 2. Lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera. 3. Ingin mengetahui goods new atau informal netral. 4. Ingin menganalisis data lebih baik dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. 5. Ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. 6. Lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. 2. Cara induktif. Menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Cara induktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. 2. Ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, mungkin merasa kesimpulannya tidak bisa dan dapat menerimanya. 3. Perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja. 4. Lebih menyukai laporan disusun dengan cara induktif. 6. Cara menyusun teks laporan bisnis. Cara menyusun teks laporan bisnis terbagi 8, yaitu yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. 2. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. 3. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. 4. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. 5. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. 6. Menyusun urutan tingkat familiaritas. 7. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. 8. Pemecahan masalah. Selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh Yeli Cecilia Pardrasi. Oleh Yeli, kami persilahkan. 7. Metode kerangka. Yang pertama, jenis-jenis judul. Dapat digolongkan ke dalam 4 judul, yaitu yang pertama, judul topik atau topic headings. Yang kedua, judul kalimat lengkap atau complete sentence headings. Yang ketiga, judul kalimat imperatif atau imperative sentence headings. Yang keempat, judul varian atau variant headings. Yang kedua, format kerangka. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tempatkan ide-ide yang paling penting pada tingkatan tertinggi, lalu pertimbangkan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Yang kedua, sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Yang ketiga, jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul. Yang keempat, gunakan pertimbangan dengan baik, jangan terlalu banyak, dan jangan terlalu sedikit untuk subjudul. Yang kelima, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kelompok 6 kali ini tentang penulisan laporan bisnis. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.